Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Zakian Effendi. Saya dari kelas 1 PAIB akan menjelaskan tentang potret masyarakat Jawa Tengah bagian barat selatan atau yang disebut Banyumasan ketika pra-Islam. Yang pertama adalah kehidupan sosial politik, pembahasan mengenai Banyumasan sebelum atau sesudah Islam tidak bisa dipisahkan dari sejarah dua kerajaan besar yang menguasai bumi Jawa, yaitu Kerajaan Majapahit Jawa Timur dan Pajajaran Jawa Barat. Alur Majapahit kemudian membentuk Banyumas bisa ditelusuri pada sejarah berdirinya Kadipaten Wirasaba I abad 15, sementara jalur kerajaan Pajajaran dapat ditemukan pada sejarah berdirinya Kadipaten Pasir Luhur abad 14-15. Setelah dua kerajaan besar tersebut, kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur, Demak, Panjang, dan Mataram mengambil alih wilayah Banyumas dengan membangun Kadipaten Wirasaba II dan Kadipaten Banyumas abad 16-19. Dengan demikian, Banyumas sebenarnya hanyalah merupakan kota kabupaten yang merupakan bagian dari baik kerajaan Majapahit, Pajajaran maupun kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur. Dalam abad Wirasaba diceritakan mengenai asal-usul Jakakatuhu dan Raden Pakuwon, Adipati Wirayahudaya yang saat itu menjadi Adipati I di Kadipaten Wirasaba. Abad ke-15, pada saat itu wilayah Kadipaten Wirasaba I merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Majapahit II 1429 sampai 1522, tepatnya pada masa pemerintahan Prabu Kertabumi Brawijaya. Kadipaten Wirasaba I di bawah pimpinan Adipati Wirahudaya adalah kadipaten yang tentram dan makmur. Bahkan pada masa kepemimpinan Adipati Anom Wirautama Adipati II, wilayah Kadipaten Wirasaba I mencapai Gunung Sindoro Sumbing. Sementara dalam abad Pasir Luhur, tampak tilas Banyumas bisa dilacak pada zaman Kerajaan Pakuan Prahyangan atau Pajajaran di Jawa Barat bagian timur tempatnya. Pada masa kepemimpinan Sri Prabu Langgawesi Dewa Niskala 1466 sampai 1474 dan putranya Sri Prabu Linggawestu Ratu Purnama Jayadewata dan Sri Prabu Linggawestu, inilah lahir 4 putra yang salah satunya dari keempat menjadi bagian dari cerita Pasir Luhur. Keempat putranya yaitu yang pertama Raden Harya Banyak Satra, yang kedua adalah Raden Harya Banyak Blabur, yang ketiga adalah Raden Harya Banyak Ngampar, yang keempat adalah Dewi Rena Pamekasan. Dari keempat putra Sri Prabu Linggawestu, sosok Raden Harya Banyak Satra atau disebut Lutung Kasarung atau Kamandaka menjadi identitas penting sebagai alat penghubung atau silsilah Kadipaten Pasir Luhur. Wilayahnya Barat Purwokerto dengan Kerajaan Pajajaran. Kekuasaan Pajajaran atas Kadipaten Pasir Luhur hanya sampai pada keturunan keempat, yaitu Prabu Linggawestu melalui jalur Harya Banyak Satra, yaitu Adipati Banyak Satra atau Kamandaka, Adipati Banyak Wirata, Adipati Banyak Rama, dan Adipati Banyak Kesumba. Meskipun setelah Adipati Banyak Kesumba, Pasir Luhur masih dipimpin oleh keturunan Banyak Cakra, yaitu Adipati Banyak Belanak dan Banyak Tole, namun Pajajaran tidak lagi menjadi penguasa atas Pasir Luhur, melainkan Kerajaan Demak Islam. Namun jika dilihat dari luasnya wilayah kekuasaan Galuh Purba, sangat mungkin kerajaan-kerajaan tersebut menjadi bagian dari wilayah kerajaan besar Galuh Purba,
karena kerajaan-kerajaan tersebut adalah kerajaan Galuh Rahyang. Yang kedua adalah kerajaan Galuh Kalongan. Yang selanjutnya adalah kerajaan Galuh Laleyan. Yang selanjutnya kerajaan Galuh Tadura. Yang berikutnya kerajaan Galuh Kumara. Yang selanjutnya kerajaan Galuh Pataka. Selanjutnya lagi kerajaan Galuh Negara Tengah, itu kerajaan Galuh Imbanagara. Yaitu selanjutnya yang nomor 9 adalah kerajaan Galuh Kalingan. Salah satu alasan bahwa kesembilan kerajaan Galuh yang saya sebutkan tadi adalah bagian dari wilayah kekuasaan Galuh Purba, adalah wilayah kerajaan Galuh Purba yang meliputi Indramayu, Cirebon, Tegal, Pemalang, Bumiayu, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, dan bahkan ada yang menyebut sampai Kedu, sampai Kulon Progo hingga Purwodadi. Yang selanjutnya adalah kehidupan ekonomi masyarakat. Dari sisi kondisi alam, seluruh dataran di Pulau Jawa dikenal dengan kesuburan tanah dan curah hujan yang tinggi. Yaitu faktor alam inilah yang kemudian membuat masyarakat di Pulau Jawa mampu mengembangkan budidaya pertanian, lahan basah, dan ekspedisi hasil pertanian yang unik antara satu desa dengan desa yang lain. Beberapa daerah yang dikelilingi atau diapit oleh beberapa pegunungan atau vulkanik serta dataran darat tinggi. Pada masa pra-Islam dan kolonialisme Eropa masuk ke Pulau Jawa, masyarakat hanya bertumbuh pada sungai-sungai sebagai saran penghubung antara masyarakat di satu desa dengan desa lain. Bahkan jauh pendeknya aliran sungai di Pulau Jawa turut membentuk mata rantai kekuasaan yang ada pada saat itu. Sebagai contoh misalnya aliran sungai Berantas dan Bengawan Solo yang dijadikan sarana penghubung jarak jauh oleh masyarakat. Akan tetapi tetap berhasil membentuk pusat kerajaan besar yaitu Majapahit dan Mataram. Sementara sungai-sungai yang lain yang umumnya beraliran pendek tidak mampu membentuk relasi masyarakat dalam skala besar, sehingga dari sisi kekuasaan yang terbangun juga relatif kecil. Kadipaten. Belum tersedianya sarana penghubung yang memadai pada masa itu, menyebabkan masyarakat hanya mengandalkan kondisi suatu cuaca dalam ekspedisi hasil pertanian atau perkebunan. Ketika cuaca hujan lebat dan sungai-sungai menjadi deras alirannya, maka ini jelas menghambat distribusi hasil panen masyarakat dan juga berdampak pada tingkah pendapatan mereka. Pola perekonomian masyarakat Jawa termasuk Banyumas sedikit mengalami perkembangan ketika masuknya abad di mana kerajaan-kerajaan besar di Jawa seperti Tarumanegara atau Mataram, Majapahit dan mulai membuka jalur perdagangan dengan negara-negara lain di kawasan Asia seperti India, Cina. Pada masa ini masyarakat tidak hanya mengendalikan sungai sebagai jalur distribusi perekonomian, tetapi juga laut dengan dermaga dan pelabuhannya. Profesi masyarakat juga berkembang, tidak lagi hanya menjadi petani, melainkan ada beberapa yang menjadi pedagang, eksportir barang atau penguasa kapal angkut barang. Yang selanjutnya adalah bab ketiga, Islamisasi di wilayah Jawa Tengah bagian barat. Yang pertama adalah peran Wali Songo. Di dalam ensiklopedia Islam disebutkan bahwa Wali Songo itu ada 9 wali, adalah 9 ulama yang merupakan pelopor dan pejuang pengembangan Islamisasi di Pulau Jawa pada abad
ke-15 masa Kesultanan Demak. Kata wali itu dari antara berarti pembela, teman dekat, dan pemimpin. Dalam pemakaian wali biasanya diartikan sebagai yang dekat dengan Allah atau disebut dengan waliullah. Sedangkan kata songo dalam bahasa arti Jawa yang berarti 9. Maka wali songo secara umum diartikan sebagai 9 wali yang dianggap telah dekat dengan Allah, terus menerus beribadah kepadanya, serta memiliki kerematan dalam dan kemampuan lain di luar kebiasaan manusia. Angkatan wali songo tersebut adalah yang pertama, itu wali songo angkatan pertama. Sebagai telah disebutkan sebelumnya, ini adalah merupakan tim pesterta yang dikirim oleh Sultan Muhammad I untuk melakukan ekspedisi dakwah ke tanah Jawa. Tim ini dipimpin oleh Maulana Malik Ibrahim yang beranggotakan yang pertama adalah Maulana Ishaq yang berasal dari Samarkandi. Ahli pengobatan, wilayah dakwahnya adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, sempat pindah ke Singapura serta Pasai. Pada usia tuanya serta wafat di Pasai. Yang kedua adalah Maulana Ahmad Jamadil Kubro yang dari Mesir. Yang selanjutnya adalah Maulana Muhammad Al-Maghribi dari Maroko. Yang selanjutnya Maulana Malik Isra'il Turki, ahli tata negara. Yang selanjutnya Maulana Muhammad Ali Akbar, itu dari Iran, dia memiliki ahli pengobatan. Selanjutnya Maulana Hasanuddin dari Palestina. Selanjutnya Maulana Aliuddin, dia juga dari Palestina. Yang terakhir adalah Syekh Subakir dari Iran, dia bisa mengusir jin dan makhluk halus, karena disebutkan bahwa ketika tanah Jawa itu masih banyak hutan-hutan dan juga banyak jin-jin, karena dan Sunan yang kedua adalah Sunan Ampel, yaitu sebagai ketua berkedudukan di Surabaya. Selanjutnya Maktum Ibrahim bertempat di daerah Bonang, Tuban, dan kemudian terkenal dengan nama Sunan Bonang yang ada di Tuban. Kemudian adalah Maulana Ahmad Jamadil Kubro, itu dari Mojokerto. Maulana Ahmad Al-Maghribi Jatinom, itu di Klaten, Jawa Tengah. Yang selanjutnya adalah Ja'far Shodiq Sunan Kudus. Yang selanjutnya Syarif Hidayatullah dari Cirebon, kemudian dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Yang selanjutnya Raden Paku Gresik, kemudian terkenal dengan nama Sunan Giri. Yang terakhir adalah Raden Kosim Lamongan, kemudian dikenal dengan nama Sunan Derajat. Yang selanjutnya adalah Raden Syahid di Kendal, itu dari Kadilangu, Demak, kemudian dikenal dengan nama Sunan Kalijogo. Upaya dakwah yang dilakukan oleh ke-9 orang ini dengan menonjolkan nilai-nilai moral, upaya meningkatkan keamanan, dan strategi membangun perekonomian disambut baik oleh Prabu Wirakramadaya pada saat itu menjadi Raja Majapahit. Serta sosial politik, sang Prabu mengambil banyak manfaat dari kegiatan dakwah yang dilakukan oleh tim Wali Songo ini. Apalagi pada saat itu Majapahit sedang dilanda krisis dan huru-hara politik akibat perang saudara. Dari hubungan yang baik antara tim 9 atau Wali Songo dan penguasa Majapahit, banyak sekali dari masyarakat Jawa yang kemudian memeluk ajaran Islam. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.